Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bang Teja dan Bang Teguh. Dan di video kali ini, kami akan berdiskusi dan sharing serta berbagi ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua. Dan di sini kami akan berdiskusi mengenai bagaimana supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Mungkin Bang Teja atau Bang Teguh di sini bisa memberikan pencerahan terkait judul yang akan kita bahas. Dimulai dulu mungkin dari Bang Teja, bagaimana sudut pandangnya atau perspektifnya mengenai judul yang akan kita bahas di video kali ini. Mungkin bisa dijelaskan langsung, silahkan Bang Teja. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Di mana dalam diskusi pada malam hari ini kita akan membahas materi yang berjudul bagaimana Indonesia menjadi negara yang maju. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya. Sumber daya alamnya sangat melimpah ruah. Dan dari segi SDM-nya pun banyak yang pintar. Orang-orang Indonesia banyak yang cerdas, banyak yang pintar. Cuman kenapa rasa-rasanya sulit sekali menjadi bangsa atau negara yang maju, bangsa yang terdepan. Dalam sudut pandang saya, yang kami semua di sini yang beradaptasi dalam ilmu Thoriko, ilmu tasawuf, yang membuat suatu negara sulit untuk maju itu, khususnya di negara Indonesia ini, yaitu karena apa? Karena kurangnya kejujuran. Itu memang sangat sulit. Supaya orang bisa jujur itu akan sangat sulit. Yang namanya manusia pasti akan berbuat dosa, akan berbuat salah. Padahal mereka semua beragama. Padahal mereka semua berketuhanan. Makanya sering saya jelaskan dalam video-video yang sebelum-sebelumnya bahwa mayoritas orang-orang beragama itu hanya sebatas beragama, tapi tidak ada Tuhan dalam agamanya. Mereka beragama tapi tidak mengenal pencipta agamanya. Sehingga agamanya itu agama tafsir akal mereka, sesuai interpretasi mereka, sesuai interpretasi daripada tafsir-tafsir kita bacaan. Mereka mentafsirkan agama, contohnya misalkan dalam Al-Quran, sesuai interpretasi mereka. Sedangkan dalam Al-Waqiah 79 dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Namun bagaimana bisa mereka dengan akal mereka menyentuh Al-Quran, sehingga mereka tidak akan tahu hakiki arti dari Al-Quran tersebut kecuali menggunakan roh mereka. Kalau mereka ruhaninya bisa menyentuh roh Al-Quran, tentunya mereka akan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Sehingga saya simpulkan yang menjadi sulitnya suatu bangsa, katakan bangsa kita untuk maju itu karena ketiadaan Tuhan dalam agamanya. Seperti itu Bang Deddy. Sehingga tidak ada yang menuntun mungkin ya. Nah seperti itu. Untuk memberikan pilihan gitu, mana yang dilarang atau tidak gitu kan. Nah seperti itu. Karena kalau menurut pandangan saya ya, setelah beradaptasi di ilmu tasawuf tarekat ini, kan sudah saya sering sampaikan bahwa setelah kita melaksanakan praktek mutu qobla anta mutu, sehingga akhirat itu sekarang, neraka yang seharusnya nanti yang di alam kekal itu terkonversi ke alam dunia.
dosa-dosa itu harus kita tebus sekarang juga. Makanya begitu kita melakukan sesuatu hal yang salah atau berdosa di mata Tuhan, itu akan karmanya langsung dapat. Masalahnya akan harus kita bayar sekarang juga. Sehingga pelaku-pelaku rohani itu lebih takut melakukan perbuatan yang tidak sesuai di kehendaknya, yang tidak diharapkan oleh yang pemberi kehendak itu. Sehingga kita itu jadi lebih hati-hati dalam berbicara, berperilaku, melangkah, gitu. Karena kita tahu vibrasi dan resonansinya dari Sang Maha Ruhani. Apalagi kita berbuat keji dan mungkar kepada orang lain, apalagi kita mengambil hak-hak orang lain. Makanya di situ yang membuat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, kan mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka hanya mengenali sebatas agamanya. Ya. Mungkin bagaimana nih menurut sudut pandang Bang Teja atau perspektif Bang Teja mengenai orang-orang ini kan banyak yang melakukan ritual salatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi banyak juga yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi dia masih melakukan hal yang melanggar hukum, atau misalkan maling atau korupsi atau dan sebagainya lah, yang membentur aturan gitu. Mungkin menurut Bang Teja bagaimana dengan hal yang seperti itu gitu. Sedangkan dia sendiri melaksanakan sholat, ibadahnya rajin, tapi masih juga gitu. Sedangkan sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Nah, silakan Bang. Ya, memang seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Walaupun mereka melaksanakan praktek kegiatan agama, kalau tidak ada unsur ketuhanannya, tidak ada Tuhannya, tidak ada setrumnya, gitu kan, maka mereka juga tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan itu tidak ada konsekuensi, tidak ada konsekuensi nyata langsung, gitu. Karena kalau kita beradaptasi di sini, ya jujur sajalah, teman-teman juga kan, kalau kita melakukan perbuatan A yang jelas-jelas salah gelombangnya harus A, tiba-tiba kita tidak mengikuti, ya celakanya saat itu juga, gitu kan. Karmanya saat itu juga. Memang saya sudah sampaikan bahwa dalam gelombang Tuhan itu tidak ada yang benar dan salah, tapi itu mutlak. Benar dan salah sebenarnya masih dalam dimensi akal, masih dimensi relatif. Kita yang akal kita itu tidak bisa menentukan benarnya Tuhan, karena Tuhan itu maha benar. Sedangkan kita itu hanya bisa mengukur benar dan salah. Sedangkan Tuhan itu maha benar, gitu kan. Supaya kita bisa sampai ke situ gak mungkin pakai akal, tapi harus menggunakan ruhani kita. Makanya pada saat orang-orang berpraktek agama itu tidak akan ada jaminan sebenarnya untuk untuk terhindar, untuk terlindung dari godaan iblis, ya gitu kan. Saya juga sudah sempat bilang kan di video yang lain bahwa Nabi Adam saja digoda oleh iblis di surga, apalagi kita di dunia, gitu kan. Sekelas gitu, hal yang kecil lah kita itu di mata iblis tuh. Makanya kita diajarkan bagaimana supaya kita bergantung kepada yang lebih kuat daripada iblis, gitu. Makanya kita tahu mana yang dikehendaki, yang diharapkan oleh Tuhan, mana yang enggak, gitu kan. Ada vibrasi dan resonansinya lah seperti itu untuk kita mengukur, gitu. Kalau bukan mengukur ya, untuk menentukan lah pilihan yang paling dikehendakinya, karena kita diajarkan dan beradaptasi bagaimana cara mengenal Allah itu sendiri. Gitu, mungkin bisa disimpulkan Bang Teja bahwa agar Indonesia maju atau berkembang gitu ya ke hal yang lebih baik lagi, salah satunya dari mengenal Tuhan itu sendiri mungkin. Betul, ya. Karena variabel-variabel yang lain menurut saya sudah terpenuhi, dari sumber daya alamnya, dari sumber daya manusianya. Sudah mendukung ya. Sudah mendukung, gitu
kan. Tinggal apanya gitu. Ya tinggal kejujurannya. Cuman ya kejujuran itu kan sangat susah sekali ya, karena pasti yang namanya iblis itu mengarahkan untuk sesuatu hal yang enak-enak, Betul. hal yang baik-baik, hal yang bagus-bagus gitu kan. Dan disangka menurut akal baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik gitu kan. Makanya kita harus berlatih bagaimana cara mengenal Tuhan. Yang itu adaptasinya ada di dalam ilmu Toriko gitu. Makanya ya saya sarankan sih menurut pendapat saya, supaya orang-orang, supaya bangsa ini maju gitu ya, orang-orangnya harus belajar mengenal Tuhan gitu kan. Ya kalau dalam Islam misalnya Toriko, dalam agama lain pun sebenarnya ada wasilahnya, cuman silahkan cari sendiri gitu kan. Tapi jalan paling efektif dan efisien gitu kan menurut kami di Islam itu yaitu melalui ilmu tasawuf yang isinya adalah tarekat gitu kan. Bisa dikatakan Torikoh itu bahasa lainnya teknologi lah ya. Betul, kalau kita memanggil orang yang dekat kan masih terdengar. Kalau orangnya jauh ribuan kilometer, kita harus pakai teknologi apa? Telepon gitu. Dan menggunakan untuk membaca gelombang Tuhan pun itu harus menggunakan teknologi gitu kan. Dan itu ada adaptasinya, ada sekolahnya. Itulah yang harus kita buktikan. Jangan langsung percaya juga sih omongan kita ya. Harus dibuktikan karena saya juga seperti itu. Betul. Gitu. Berarti sama seperti yang dikatakan Bapak Menteri kita Bang Teja mengenai di dalam tarekat gitu ada sebuah sistem yang namanya suluk. Nah, beliau juga mengatakan bahwa suluk itu adalah jalan memotong atau jalan pintas gitu ya untuk menuju Tuhan. Betul. Mungkin sama juga ya apa yang dikatakan beliau gitu. Iya, nah seperti itu Bang Denny. Mungkin sekarang kita beralih ke Bang Teguh nih. Mungkin bagaimana menurut sudut pandangnya atau perspektifnya mengenai bagaimana sih supaya Indonesia itu bisa maju gitu. Menurut sudut pandang Bang Teguh, silahkan Bang Teguh. Oke Bang Denny, terima kasih atas kesempatannya. Bang Teja juga terima kasih atas penjelasannya. Menurut sudut pandang saya ya, selama saya belajar di sekolah ini yaitu Tarekat Naksabandia Holidiyah Nusantara, bahwa berkembangnya suatu bangsa itu karena teknologi, dan berkembangnya agama pun lewat teknologi. Teknologi di agama itu apa? Yaitu Tarekatullah. Nah, di Tarekatullah ya manusia itu akan diajarkan bagaimana cara untuk dapat beradaptasi menuju Tuhan. Di dunia ini kita hanya berkesadaran sebatas jasmani. Dan jasmani itu menipu. Bisa saja saya bilang Bang Denny saya puasa, padahal di belakang Bang Denny saya tidak puasa. Sedangkan di tarekat itu diajarkan untuk berkesadaran rohani. Dimana jika rohani kita sadar, bahwa jasmaninya juga akan ngikut gitu, ikut sadar gitu. Dan apapun yang menjadi perilaku kita selama di dunia ini itu akan dibimbing oleh rohani itu. Jadi kuncinya ada di dalam diri sendiri ya. Betul. Ya begitulah, makanya sepertinya memang kita udah harus masuk ke fase kesadaran rohani orang-orang kita itu. Karena di situ ada jalan, cara, dan rukun syarat yang harus dipenuhi. Karena zaman sekarang ini udah sedemikian rusaknya gitu. Banyak yang kelihatannya bagus-bagus, baik-baik, ternyata itu semua menipu gitu. Nah, dan di jalan rohani itu ya tidak bisa bohong gitu Bang Denny. Karena dipantau langsung dengan yang maha segalanya. Jadi kita itu senantiasa harus terus berkekalan gitu. Maksud berkekalan di situ dimanapun kita berada ya itu di situ Tuhan itu mengawasi kita. Gitu. Kalau istilahnya di dalam tarekat itu tajali bertajali. Betul Bang. Jadi apa yang menjadi ucapanku adalah ucapannya sendiri gitu. Apa yang menjadi pendengaranku adalah pendengarannya sendiri, mungkin itu ya. Berarti kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai, berarti secara tidak langsung kita juga mengkhianati Tuhan.
Begitu Bang Denny. Mungkin dari Bang Teja ada lagi yang ingin ditambahkan, silakan Bang Teja. Nah gitu seperti yang Bang Teguh jelaskan, kalau kita tidak mengikuti apa yang petunjuk di ruhani kita yang sudah kita adaptasi mengenalnya, itu langsung ada pertanggungjawabannya pada saat itu juga. Karmanya langsung dibayar. Iya, Hari itu disitulah juga ya, yang bikin di situ kita juga kapok. Yang bikin kita kapok ini kalau kita urut ikutin gitu kan. Neraka nanti yang datangnya Iya. gitu loh. Kalau kita turutin kita akan selamat, Iya. walaupun dunianya terasa menderita. Iya. Tapi ruhani kita puas, gitu. Batin kita senang bahagia gitu. Iya. Padahal gak ngerti gitu, secara akal gak masuk gitu. Contoh aja waktu pada saat Nabi Ibrahim memotong anaknya, jika beliau tidak mengikuti aja perintah Tuhan, itu akan mungkin beda lagi ceritanya. Iya, Nabi Ibrahim hanya memenangkan dunianya saja. Iya, itu kan Tuhannya gak dapat. betul, secara akal itu kan, wah ini udah melanggar syariat, ini udah melanggar undang-undang mungkin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita tidak tahu salah dan benar itu Ya. sesuai dengan sudut pandang kita semua. Betul. Tapi hakikat yang benar dan hakikat yang salah itu Tuhan sendiri yang menentukan, gitu kan. Makanya Tuhan disebut Maha Benar, gitu kan. Jadi akal kita itu hanya bisa menentukan benar dan salah. Ternyata kebenaran itu masih sudut pandang. Kalau kita sudah kenal kepada yang Maha Benar, kita akan tahu vibrasi dan resonansinya. Kita akan dituntun, gitu kan. Makanya kalau sampai guru kami tuh sempat bilang setelah kalian tuh dibaiat, nanti tuh ada sinyal ke dalam dada kalian, kiasnya ya. Kiasnya seperti sandi Morse, misalkan tok tok tok. Lama-lama tok 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 tok. Lama-lama tok 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 tok. Nah, semakin nyata itu. Seperti dorongan ke dalam hati gitu. Untuk gitu. melakukan sesuatu ini kok kayak feeling lagi gitu. Ya, intuitifnya lebih dalam gitu. Betul. Tapi ya pokoknya ini omong kosong kalau gak dibuktikan. Harus dibuktikan sih, gitu kan. Nah, disitulah nanti kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bagus, pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, gitu kan. Karena kita takut akan konsekuensinya, takut akan pertanggungjawabannya. Betul, karena Tuhan itu adalah sebab kausalitas tertinggi ya Bang Teja. Guru saya sampai menyampaikan bahwa Allah itu kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas, gitu kan. Makanya sebatas akal itu hanya tahu teorinya saja, gitu. Tapi kalau sudah adaptasi, kita akan mengetahui mana gelombang Tuhan tuh seperti apa, gitu kan. Dan ternyata berlapis-lapis, makin samar lagi, harus kita dalamin lagi. Makanya di sini kalau saja misalkan seluruh masyarakat atau masyarakat Indonesia mengenal Tuhan, tentunya mereka yang pasti akan jujur, gitu kan. Karena mereka tidak mengorientasikan dunianya. Orientasinya tetap akhirat, gitu kan. Betul. Nah, kalau kan sudah jaminan kalau kita ngikutin akhirat, dunianya ngikut. Nah, itu harus dibuktikan. Seperti Nabi Ibrahim ngikutin akhirat, ngikutin Allah, gitu yang qadim, dunianya ikut. Nabi anaknya yang disembelih nggak meninggal, masih ada, malah diganti. Ya kiasnya seperti itu. Tapi ya ini namanya juga tetap harus dibuktikan. Nggak bisa hanya cerita. Kalau saya pribadi, selama saya masih hidup, ada sesuatu yang patut dibuktikan, untuk apa tidak saya coba, gitu kan. Betul. Untuk apa saya hanya tahu teori tapi gak saya buktikan, gitu kan. Mau hanya sebatas itu saja hidup kita di dunia? Apakah hidup kita hanya untuk sebatas keyakinan saja yang gak tahu buktinya, hukumnya seperti apa, gitu kan. Hukum pembuktiannya ikut-ikutan saja. Ya silahkan, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Itu pilihan masing-masing. Di sini pun kita hanya menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui, gitu kan. Tidak maksud menggurui, tidak, gitu kan. Hanya memberikan pencerahan, berbagi informasi, gitu kan. Ada ini metodologi ini, boleh dong dicoba, silahkan, gitu kan. Nanti juga akan ada turun ilmu, gitu, yang aku yakin. Mungkin seperti itu Bang Denny. Bang Teguh ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, manusia itu mau mengejar terus dunia itu mau sampai kapan, sedangkan
umur jasmani itu dibatasi. Betul. Makanya manfaatkanlah waktu duniamu yang singkat ini ya. Betul. Karena jalannya cuman ada di tarekat, yaitu jalan untuk bisa kembali kepada Betul. Tuhan. Kalau kata Mbah Sujowo Tejo ya, hidup di dunia ini tuh seperti kita mampir minum kopi gitu ya, ngombe betul. kopi katanya gitu. Filsafat Jawa juga mengatakan Iya, itu. hanya sementara ya. Sementara, nggak ada yang kekal gitu. Mau sampai usia berapa? Paling mentok-mentok di 100 mungkin ya. Iya. Apakah mau terus-terusan mengejar dunia dan yang belum tentu itu belum tentu kecapai juga gitu. Iya, betul. Gitu Bang Denny. Makanya sangat diperlukan kesadaran rohani itu. Iya. Dan waktu itu akan terus berlalu gitu dan tak terasa gitu ya. Mungkin kita juga menyadari dulu tuh perasaan kita masih kecil gitu. Kok sekarang udah punya keluarga gitu, punya anak istri juga, itu nggak kerasa gitu kan. Makanya manfaatkan waktu yang singkat ini sebelum kita semakin melemah, menua gitu. Iya, betul. Mungkin demikian ya Bang Teja. Ada lagi yang tambahkan? Sudah cukup. Ya mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan dari perkataan kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.